Puji Tuhan semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi di sini, bertemu lagi di sini. Ini persekutuan doa yang pertama berarti di tahun 2025 ini. Dan yang menjadi sukacita saya boleh melihat wajah-wajah yang memang masih sama sih. Memang masih sama, tapi sukacitanya yang berbeda ya. Dapat berkat baru, dapat harapan baru dalam kehidupan kita. Oke, kita akan mulaikan ibadah persekutuan doa kita pada siang ini. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Ada satu pujian yang saya rindu untuk kita nyanyikan bersama. Judulnya Ku Bersyukur. Nanti kita nyanyi sama ya. Banyak yang
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin ya. Jadi tetap percaya, tetap kuat karena hanya di dalam Yesus saja pengharapannya pasti dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kecewa, merasa tidak ada harapan, karena ketika kita memandang kepada Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ada jawaban yang pasti, ada pengharapan, ada kekuatan yang pasti. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan kita puji. Tetap Yesus yang mempesona hatimu. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara kita semua berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah hubungan, tetap Yesus yang mempesona hatimu. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia musim kerinduan, waktu ku buat kau pulang. Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatimu. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini bukan dari kita. Yesus selamanya. Itulah deklarasi kami di siang hari ini Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Kami ada di hari ke-24 di tahun yang baru, di tahun 2025. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Kami boleh merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu atas kami di tahun 2024. Dan saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sehat, kami boleh beribadah, kami memulai lagi persekutuan pada siang hari ini. Kami katakan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami hidup bukan dari roti saja, tapi setiap kebenaran firman yang Tuhan lepaskan melalui hamba-Mu, itulah yang menjadi dasar keyakinan kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun prediksi orang, kami hanya percaya kepada Yesus. Kami hanya percaya kepada firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sekali lagi untuk Garmen Jaya, Multi Garmen Jaya. Kami boleh bekerja di tempat ini, kami boleh bersama-sama di tempat ini, bahkan kami boleh beribadah, semua karena kasih karunia-Mu. Berkat-Mu atas seluruh karyawan, mulai dari owner dan semua kami tanpa terkecuali. Berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah, kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami suka berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, shalom. Ya, ini satu tema yang dahsyat, itu penting bagi kita. In all things give thanks. Ya, mungkin ditampilkan PowerPoint saya. Saya juga sampaikan tema yang sama tentu. Ya, saya mengajak kita bersama-sama membaca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di sini sudah saya tampilkan. Ayo sama-sama kita baca saja. Ya, bisa jalan. Tempat desa ya. Yuk sama-sama kita baca 2-3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya sengaja dibikin yang unik karena itu esensi sekali. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau tema hari ini in all things give thanks, dalam segala hal tetaplah kita selalu mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tesalonika ini tulis Rasul Paulus sendiri. Waktu penulisan sekitar tahun 51 Masehi. Tempat penulisan ini di satu kota namanya Korintus. Meskipun dia tulis buat jemaat di Tesalonika. Nah, Paulus mendirikan gereja di Tesalonika, ini latar belakangnya, dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan dia di Tesalonika, dia mendirikan satu jemaat. Inilah yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya teks ini itu kondisi lagi kurang enak gitu. Ada penyerangan yang terjadi di daerah di sekitar Tesalonika. Nah, namun Paulus di sini memberikan nasihat kepada jemaat. Tentu pada waktu itu, pada hari ini mungkin buat kita nasihat itu. Betul Bapak Ibu ya. Nah,
Saya ajak kita melihat dulu nasihat yang pertama. Nah, iya, terus next atau melalui itu aja ya. Nah, ayatnya sekalian. Yang pertama, sebelum kita masuk ke poin yang sesungguhnya, bahwa dikatakan kita harus menghormati mereka yang kerja keras. Itu di ayatnya yang ke-12 sampai 15. Dan saya percaya inilah nasihat pertama Paulus. Saya percaya kalau kita kerja keras pasti dihormati orang. Betul ya? Kalau kita bermalas-malas, nggak akan mungkin orang menghormati kita. Dan saya percaya kalau kita bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras, pasti ada hasil. Itu tidak mungkin tidak. Karena orang yang bekerja sungguh-sungguh, orang yang bekerja keras, pasti menikmati hasilnya. Dan bukan saja dia, bahkan orang sekitar pun akan menikmati hasil. Ini penting ya Bapak Ibu. Nah, jadi prinsipnya next. Ya. Prinsipnya apa yang ditugaskan pemimpin lakukan seperti yang dia mau. Amin ya. Nah, dari ayat ini terus yang tidak benar harus ditegur, yang tidak tertib harus ditertibkan, yang tidak semangat, tawar hati dan sudah mulai kendor dalam pekerjaan dalam Tuhan, berikan semangat. Inilah prinsip kerja tim, betul ya. Jadi lihat di sekitar kita kalau kurang semangat, berikan semangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Coba bilang kiri kanan, semangat. Itu penting. Ya. Semangat. Ini pesan Paulus. Ini kan nasihat ya. Nasihat yang kedua. Next. Yuk, nasihat yang kedua. Bersukacitalah senantiasa. Nah, saya percaya kalau kita dalam bekerja bersukacita itu nggak kerasa loh. Tapi kalau kita bekerja dengan bersungut-sungut, wah itu lama sekali, melelahkan itu. Bahkan kita lihat bagaimana kesalahan nenek moyang kita zaman dulu. Pada waktu bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanan, itu nggak pernah bersyukur, terus bersungut-sungut. Padahal kalau dia lapar ada mana, ada burung puyuh yang disediakan, tapi tetap saja bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi? 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kalau kita melihat sebenarnya 11 hari itu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanan. Tapi kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Karena terus bersungut-sungut. Nah, hari ini kita belajar. Apapun yang ditugaskan, lakukan dengan segera. Amin ya. Kalau tentara itu bagus. Begitu dikasih tugas, siap. Mau dilakukan enggak, siap begitu. Jadi saya percaya inilah yang membuat kita akan lebih lagi. Kalau kita bekerja dengan sukacita, pekerjaan kita akan cepat beres. Nah sebaliknya kalau kita bersungut-sungut, kita tidak bisa bersukacita, nggak akan mungkin. Next, ini ayat yang terkenal. Sama-sama yuk baca 2-3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini pada waktu Paulus menulis surat ini, dia bukan lagi naik honornya, naik ratingnya, naik produksinya. Dia lagi di penjara paling tengah, kaki dan tangannya dibelenggu, tapi hatinya tidak terbelenggu. Buktinya apa? Pada waktu dia di penjara, dia berkata kepada Silas, Tas, apa Lus? Yuk muji Tuhan yuk. Apa yang terjadi? Pada waktu memuji menyembah Tuhan, sedih-sedih penjara rontok dikatakan. Saya belajar dari situ. Pujian penyembahan itu punya kuasa yang dahsyat. Amin. Dan itu yang terjadi. Dan saya percaya, mari kita belajar juga bersukacita. Di Amsal Sulaiman apa dikatakan? Ya sama-sama baca lagi 2-3 ya. Hati yang gembira membuat bunga berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Saya percaya di sini tadi porsi kita udah bilang, saya melihat wajah-wajah yang berbeda. Wajahnya sama, tapi sukacitanya, berkatnya berbeda. Betul ya? Ini tahun 2025 ini pasti akan berbeda. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, saya percaya hari ini kita akan mendapat sesuatu. Next. Nah, yang ketiga, tetap berdoa. Ayat 17. Ini pesan, jadi memang saya harus sampaikan nasihat Paulus yang sepan sedikit, tetap berdoa. Doa itu punya kuasa, Bapak Ibu. Tokoh reformasi gereja namanya Martin Luther, dia berkata bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Nah, kalau nggak doa, nggak ada nafas. Kalau nggak doa, berarti mati. Betul ya? Itu sebabnya doa itu harus lifestyle kita, gaya hidup kita. Ya, pujian, penyembahan, doa itu nggak bisa dipisahkan. Wah, saya melihat kalau orang yang suka memuji, menyembah dan doa, dari wajahnya juga berbeda. Yang perempuan cantik,
yang laki-laki ganteng. Ada auranya beda. Ya. Tapi kalau udah malas berdoa, ya udah jelas mati rohaninya. Ya. Saya percaya Multi Garment Jaya ini bisa bertahan sampai ada orang yang berdoa. Yang setuju katakan amin. Peduli mau 2 mau 3 orang gak apa-apa. Yang penting berdoa. Dan saya percaya saudara saya pun pasti berdoa di rumah masing-masing. Karena di mana kita bekerja kita harus doakan. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau kita mau sejahtera di mana kita bekerja, pasti kita berdoa. Kita mau supaya produksi lebih bagus, pendapatan lebih bagus, dan saya percaya itu akan berdampak bagi kita. Jadi nggak bisa tidak, itu harus doa. Saya percaya kalau kita mau berhasil ada 3 hal. Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Gak bisa gak Bapak Ibu. Nah, jadi Martin Luther bilang napas kehidupan. Next ada terus. Nah ini calon wali kota kita dulu. Saya doakan dia di Pandanwangi punya Pak Kok Freddy Kosasi. Karena dia tahu dia datang melalui kami, sebab kami ada perkumpulan seluruh pendeta Indonesia namanya PSPI. Kebetulan saya sekjen. Jadi kami diundang, dia paparkan apa yang menjadi kerinduannya untuk Kota Bandung, dan saat itu saya doakan dia. Saya berdoa untuk dia. Dan apa yang terjadi? Jadi wali kota terpilih. Kenapa saudara? Tahun 2023 kami perkumpulan seluruh pendeta Indonesia mengadakan Natal. Beliau ini hadir dari awal sampai akhir. Wah itu gak gampang. Dan waktu itu pengkhotbahnya adalah Pemimas Kristen Pak Harapan Nenggolan. Saya bilang, wah sama kebetulan ketua perkumpulan seluruh pendeta Indonesia adalah Yohanes Andri. Ketua yang sama, ketua POKTI, Forum Komunikasi Tionghoa Merah Putih, sama orangnya. Dan dia mengerti Pak Hadi ini suara terbanyak. Maka dia datang kepada kita, dia suara kita ngobrol, dan ini saya doakan. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia terpilih, dia mengajak doa, next. Nah, ini di pendopo. Tanggal 23 Desember sampai 30 Desember itu doa antar agama. Nah, saya maksud begini, orang yang kenal Tuhan saja tahu dahsyatnya doa. Setuju ya? Apalagi kita anak Tuhan. Makanya nggak bisa tidak. Doa itu adalah gaya hidup. Bilang kiri kanan. Doa gaya hidup kita. Iya harus begitu. Doa yang menjagai kita. Dan saya percaya, ya saya Marta kadang-kadang dibilang berapa orang gak apa-apa jalan. Saya kasih tahu begini Bapak Ibu, gereja yang besar pun kalau disuruh doa gak akan banyak datang. Karena apa? Iblis tahu itulah kekuatan kita. Makanya penting kita berdoa. Amin Bapak Ibu. Doa itu penting. Tidak bisa tidak. Dan saya mau supaya kita mengerti sehingga di mana ada persekutuan doa termasuk hari ini puji Tuhan ini kita lumayan juga. Gak bisa tidak. Apalagi ini kita perdana di tahun 2025. Mari kita tingkatkan lagi. Tahun 2025 saya sudah sampaikan kepada jemaat. Kami dapat dari ayat Mazmur 16. Ditekankan di situ begini. Orang yang menyembah Allah sungguh-sungguh, yang tidak ikut beribadah dengan Allah lain, besar penderitaannya. Tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, ditempatkan Tuhan di tempat-tempat yang permai. Dan itu kami deklarasikan. Makanya kalau kita sungguh-sungguh Tuhan tempatkan kita tempat yang permai. Amin ya. Tempat yang indah, tempat yang semarak. Itu Tuhan janjikan. Dan pada waktu itu konfirmasinya apa? Yang terjadi di California, Amerika. Dan lihat apa yang terjadi. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu rumahnya gak apa-apa itu, gak terbakar. Gereja juga gak terbakar. Tapi orang yang tidak terbakar, termasuk banyak artis, termasuk rumah Uya. Jadi tidak bisa tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya sudah sampaikan di jemaat untuk kita diberkati Tuhan, namanya MGH, mati-matian, gila-gila, habis-habisan cari Tuhan. Amin. Keren ya. Karena itu kuncinya. Supaya kita boleh diberkati Tuhan, supaya kita boleh eksis sampai saat ini, kita boleh menerima janji-janji Tuhan. Kalau enggak mungkin.
Ini pesan hari ini memasuki tahun 2025 ya, supaya kita lebih lagi ya, sehingga nanti ada persekutuan doa nggak main-main. Kadang-kadang harus rindu, kapan ini persekutuan doa? Begitu. Jangan harus disuruh-suruh, jangan harus didorong-dorong, ditarik-tarik. Itu lagu Pentekostal lama itu ya. Sekarang dimana kita haus lapar akan Tuhan. Seperti saya katakan, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan dengan Tuhan. Percaya lah, pada waktu kita gila-gilaan dengan Tuhan gak akan gila. Tuhan akan bawa kita melihat hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Amin ya. Yang berikutnya, nah saya berkhotbah di sini. Ini tema kita, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ini tema luar biasa. Ya, in all things give thanks. Jadi dalam segala hal tetaplah kita selalu mengucap syukur. Saya mau kasih tahu banyak yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Sampai saat ini pun bisa bernapas. Saya kalau pagi-pagi Bapak Ibu dengan Ibu, kami tinggal berdua nih. Anak 4, 3 sudah menikah, satu lagi bungsu ada di Jakarta. Mereka menggeluti tentang IT. Di mana-mana mereka sudah AI, di mana-mana dipakai. Di Pantai Kapuk tadinya hanya kontrak 1 ruangan, sekarang sudah 2 toko, ruko 4 lantai, dan di Pasar Senen 1 lantai lagi. Itu memang menjanjikan sekali. Saya harap saudara gak pindah nanti ke IT ya, tetap di gampang sekali. Pada waktu pencalonan presiden, mereka menggarap Erick Thohir. Dulu itu Erick Thohir ratingnya pertama itu calon wapres. Tapi dia disalib oleh Gibran. Lupakan itu. Lupakan. Jadi saudara, memang kalau kita bergerak di IT cepat sekali. Anak saya itu 3 mereka anak-anak muda. Tadinya mereka juga di Pascal Hypershare. Ya, kebetulan anak saya juga tekstil, tapi dia bagian pemasaran di luar negeri. Kemudian ada seorang hamba Tuhan. Dia bilang, yuk gimana kalau kita sehati kita bangun usaha IT. Saudara, di Pascal Hypershare berangkat ke Jakarta hanya bawa 6 orang, termasuk ownernya 3, saya termasuk. Dan sampai di sana sekarang hampir 70 karyawan. Wah, dahsyat sekali saya bilang. Memang ini yang menjanjikan. Makanya kalau anak-anak kita nanti sekolah ambil jurusan ya, memang yang sekarang yang update ya. Dan saya percaya, bukan berarti nggak boleh digarap, nggak boleh. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Next. Nah itu dia. Salah satu prinsip hidup sukses adalah mengucap syukur. Setuju nggak, Bapak Ibu? Ya. Next. Yuk sama-sama baca. Karena ucapan syukur kita akan memampukan kita untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah yang tidak diinginkan sekalipun. Wow. Makanya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mengucap syukur bukan hal yang baik-baik saja. Nanti kita lihat ada satu contoh. Next. Nah, yuk sama-sama baca supaya ini menjadi dasar keyakinan kita. 2, 3 ya. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan atau usaha kita sendiri. Yang setuju dengan saya katakan, betul Bapak Ibu. Kita nggak ada apa-apanya. Tuhanlah membuat segala sesuatunya. Kita ada sampai saat ini pun karena Tuhan. Maka saya bilang pagi-pagi begitu bangun, Tuhan terima kasih kamu mengucap syukur untuk kebaikanmu. Saya bisa bernafas dan saya deklarasikan seluruh organ tubuh berfungsi. Itu pagi-pagi. Itu yang membuat kita sehat. Karena sehat itu mahal. Betul ya? Siapa yang setuju? Bapak Ibu, satu jemaat saya waktu itu Bapak Ibu. Kita doakan tiap hari dia mau transplantasi ginjal. Dan dia cari orang disamakan DNA, gak cocok. Dia cari lagi gak, yang ketiga dia mau supaya adiknya sendiri supaya satu DNA dapat orangnya. Dan apa yang terjadi? Dibawa ke STM. Begitu lamanya. Dan apa yang terjadi? Pencangkokan ginjal itu terjadi, beres semua, oke. Dan pada waktu itu habis operasi dia ngamuk. Akhirnya dia bilang, anaknya bilang ke dokter, oh kami harus hadirkan kunciannya dalam maksud saya dengan ibu. Kami datang gak bisa, karena itu ruang isolasi hanya dari kaca. Ini
kayak anak-anak aja kita tulis, Bu, kami di sini Bu, jangan takut. Tadinya dia takut, dan akhirnya ditenang. Dan kita doakan, apa yang terjadi? Suster bilang seminggu paling baru boleh ke perawat biasa. Dan sore itu juga dia langsung diangkat, dibawa ke perawat. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita mengucap syukur untuk apa yang terjadi. Jadi jelas ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan atau usaha kita sendiri. Semua karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat pada tahun 1863 Presiden Amerika Serikat, ya, tampilkan saja Abraham Lincoln. Nah, itu dia menetapkan hari libur nasional. Kenapa? Hari untuk mengucap syukur dan memuji kebaikan Tuhan. Libur. Mau kita buat libur di sini. Tapi sekarang kita udah mengucap syukur loh. Tadi WA kok udah jelas. Ya ini, ya. Kenapa? Karena penting mengucap syukur. Sekali lagi kalau kita nggak bisa mengucap syukur, kita keliling-keliling, Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini baru khotbah saya. Mengapa kita dalam segala hal tetap selalu mengucap syukur? Saya bagikan 3 hal supaya cepat karena kita mau bekerja lagi. Yang pertama, next, teladan Tuhan Yesus. Coba lihat, ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang di dalam Matius 15 ayat 32 dan 39. Kita baca ayat 36 saja, yuk 2-3 ya. Sesudah itu dia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya pula kepada banyak orang. Nanti lihat yang memberi makan 5.000 orang juga, ya, tidak termasuk perempuan, hal yang sama, dia memecah-mecahkan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada sisa, berapa sisanya? 12 bakul. Kenapa sisa 12 bakul? Gak ada Marta dengan saya, kalau enggak itu sudah dipalas. Babungkus kata. Ya. Jadi mengucap syukur itu teladan Tuhan Yesus. Jadi mari kita belajar apapun situasi kondisi tetap mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu ya. Next. Nah, yang kedua, perintah Tuhan Yesus melalui Paulus dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita baca Mazmur 9 ayat 2 yuk sama-sama, 2-3 ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kalau kita baca ini kelihatannya Daud luar biasa ya. Padahal kalau kita tahu latar belakang ini, dia bergumul loh. Karena anaknya yang dari Betseba lagi sakit dan dia berdoa puasa. Dan apa yang terjadi? Dia berpikir mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan anak saya. Dan pastilah belas kasihan Tuhan itu ada pada saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Waktu dia berdoa puasa, dan apa yang terjadi? Anaknya tidak sembuh, anaknya tidak hidup, malah mati. Tapi inilah kata-kata yang keluar dari mulut Daud. Ini yang mau saya bagikan bagi saudara saya. Artinya, mengucap syukur itu bukan karena keadaan baik saja. Karena tidak baik pun belajar mengucap syukur. Amin. Dari mana saya tahu? Next, ini ayatnya, ayo kita baca sama-sama. 2-3 ya. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadanya. Ini kondisi Daud. Makanya kalau tadi baca Mazmur pasal 9 ayat 2, kita pikir wah oke saja. Tapi itu kondisinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi Daud mengalami tantangan, Daud mengalami pergumulan, tapi dia mendapat impresi dari Tuhan. Dia harus bangkit, dia harus mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Saya mengajak kita, apapun situasi kondisi, mungkin permasalahan masih banyak, bahkan tidak ada titik terang, tapi percaya pada waktu kita mengucap syukur, mujizat akan terjadi.
sesuatu akan terjadi. Jadi mari kita belajar mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Ya kita bisa bersama-sama di sini juga bersyukur, mengucap syukur. Coba lihat dari lain nggak akan bisa. Saya percaya. Bahkan kalau kita melihat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya rancangan Tuhan gak pernah rancangan kecelakaan. Apapun situasi kondisi yang kita alami, kalau kita bersyukur sekali lagi cepat sekali kita bisa sampai ke seberang sana. Tapi kalau kita tidak bersyukur, bersungut-sungut, susah. Tapi hari ini pelajaran bagi kita. Mari kita belajar mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, ya, ada kuasa dan mujizat dalam bersyukur. Yuk sama-sama kita baca ya, 2, 3 ya. Kita tidak harus bersyukur atas keadaan yang kita alami, tetapi kita bisa memilih untuk selalu bersyukur ketika kita sedang mengalaminya. Wah, ini kata-kata hebat ya. Itu pilihan bagi kita. Tapi saya berdoa di tempat ini, mari kita belajar mengucap syukur. Karena kita jelas katakan dalam segala hal kita mengucap syukur. Nah, banyak sekali ayat yang harus kita baca mengucap syukur. Tapi saya hanya ambil 3 saja. Yuk, next. Yuk sama-sama baca 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ucap syukur ya. Next. Ayat berikutnya, yuk sama-sama 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kalau lihat banyak sekali. Satu lagi terakhir, yuk sama-sama baca 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah, sebab semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi belajar bersyukur. Amin ya. Hari ini saya percaya pulang dari tempat ini, meskipun nanti kita bekerja, dalam hati tetap terima kasih Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Kemarin kami melayani satu ibu. Ibu ini rasa tertuduhnya tinggi sekali. Karena masa hidupnya dulu, umur udah 73 tahun. Masa hidupnya dulu dia ngatur semua gitu. Dia susah sekali. Satu kali kemarin terakhir kemarin persis dia datang di gereja, kami melayani, dia nggak bisa bersyukur. Kami tuntut untuk bersyukur. Tulis di buku bersyukur. Istri saya, ibu gembala bilang, coba bersyukur untuk anak, untuk istri, untuk mantu, untuk pekerjaan, untuk apa saja. Tulis bersyukur. Itu dia tulisnya. Beneran. Dia tulis tuh bersyukur kan banyak sekali kan yang kita syukuri. Iya, kenapa selama ini aku nggak bisa ya? Nah hari ini saya bilang, ibu harus bisa mengucap syukur karena ada kuasa dan mujizat dalam bersyukur. Dan saya percaya hari ini juga kita belajar mengucap syukur. Amin. Bilang kiri kanannya, yuk belajar mengucap syukur yuk. Belajar mengucap syukur. Wah, kalau semua mengucap syukur, wajahnya pasti beda. Pasti beda. Dan inilah yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Dari kesimpulannya, yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Mari kita mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena tidak ada rancangan Tuhan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita tundukkan kepala. Kami boleh melalui tahun 2024. Terima kasih untuk PT Multi Garment Jaya bisa tetap eksis di tengah-tengah persaingan tantangan usaha garment di Indonesia bahkan dimanapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu bekerja. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu atas semua kami, khususnya karyawan di tempat ini, karyawan PT Multi Garment Jaya, terutama di masa season lebaran yang sebentar, yang mungkin mereka harus mengeluarkan tenaga lebih, lembur, tapi ini waktunya, karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya nanti kami tidak akan melakukan hal itu. Itu sebabnya Tuhan di tahun 2025 ini, biarlah hasil penjualan yang dicapai bisa sesuai dengan target yang diharapkan, bahkan lebih, karena itulah pola kerja-Mu Tuhan. Tuhan memberi tidak akan pas-pasan,
Kau berikan lebih daripada apa yang kami minta. Sesuai dengan janji-Mu 1 Korintus 2 ayat 9-10. Apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak timbul dalam hati kami, itu pun akan Kau berikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin perusahaan, biar senantiasa diberi hikmat marifat dalam memimpin perusahaan yang Tuhan percayakan, baik direksi Pak Tony, Pak Teddy, Andrew, Shirley. Mereka lah orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan boleh memberkati kami, bahkan memberkati kota dan bangsa. Mereka membawa perusahaan yang lebih baik lagi Tuhan. Kalau hari ini mereka tidak bersama dengan kami, oleh karena ada persekutuan di rumah, dan kami percaya Tuhan memberkati, terutama berikan kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk mensejahterakan seluruh karyawan, terlebih anak-anak Tuhan di tempat ini. Cara khusus sama memberkati persekutuan doa Multi Garmen Jaya ini Tuhan. Biarlah mereka terus bertahan, karena inilah pondasi, inilah dasar untuk kami boleh melangkah bersama-sama. Siapapun mereka tanpa terkecuali, baik juga pengurus, bahkan semua kami tanpa terkecuali. Cara khusus Tuhan memberkati hamba Murio yang jadi worship leader hari ini, para singers Tuhan berkati, imam-imam musik, juga yang media, operator, semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan melihat hal-hal yang dahsyat akan Tuhan lakukan bagi perusahaan di mana kami terhisap di dalamnya. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami siang hari ini kepadamu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita akan memberikan beberapa persembahan sambil bersama dijalankan. Kita akan naikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Bets yang sudah melayani kita. Ini senang bertemu dengan Bapak kembali. Ternyata tetap sehat-sehat dan kuat ya. Puji Tuhan, berkati dalam pelayanan semakin luar biasa. Dan untuk pengumuman, kita akan mengadakan persekutuan doa lagi di tanggal 14 Februari nanti. Jadi kurang lebih 2 minggu. Gak ada tema khusus baju ya. Jadi jangan ada yang pakai baju warna pink. Jadi tetap pakai seragam. Ketahan sama satpam. Itu aja. Pengumuman lain mungkin ada kok Indra atau dari istri. Kalau nggak ada, mari saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan selesaikan ibadah.
Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, itulah ungkapan hati kami. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam situasi apapun juga, karena itulah janji mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah ibadah yang kami lakukan siang hari ini boleh berkenan kepadamu. Biarlah pujian, penyembahan, pengagungan jadi dupa yang harum yang membuat Engkau tersenyum bagi setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Bapak Ibu saudara sekalian, jika Engkau telah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan Kau lakukan dalam hidupmu senantiasa bersyukur, maka Tuhan akan memberkatimu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidupmu, dan apapun yang Tuhan percayakan atas engkau, jika engkau bersyukur, Tuhan akan tambah-tambahkan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa tercurah melimpah atas engkau pada siang hari ini, dan kasih sayang daripada Yesus Kristus yang terbukti dia boleh membuat kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh hidup berkemenangan, menguatkan, meneguhkan, bahkan memampukan engkau melakukan kehendaknya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput semua kita hamba-hambanya di awan yang permai. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat memberi, bersekalian